Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Barokah dari kelas C22 D3 Manajemen Informatika dengan NPM 04403322380003. Jadi di sini saya akan membuat presentasi tentang ma'rifatullah guna memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, kita akan masuk kepada definisi tauhid. Yang pertama, secara etimologi, menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab. Tauhid bentuk masdar dari kata wahada yang artinya al-i'tiqadu biwahdaniyatillah, yaitu keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat, la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi apa sih tauhid itu? Jadi tauhid artinya mengesahkan Allah. Esa berarti satu, Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua, atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Beberapa ayat Al-Quran pun telah dengan jelas mengatakan keesaan Allah. Nah, terdapat dalil ajaran tauhid di dalam Al-Quran. Seperti contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Tauhid sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tauhid rububiyah, yang berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yang berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Dan yang ketiga, pembagian tauhid menjadi tauhid asma wa sifat, yang berarti meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hakikat dan inti tauhid. Nah, yang pertama, hakikat dan inti tauhid adalah tauhid adalah tujuan penciptaan jin dan manusia. Nah, pada hakikatnya tauhid ini merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkannya melalui ibadah. Pada Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Yang kedua, ada tauhid merupakan inti dakwah dari para rasul. Nah, tauhid ini merupakan misi dan inti dakwah para rasul utusan Allah. Semua rasul diutus oleh Allah untuk mengesahkan Allah melalui ibadah dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah yang merupakan lawan dari tauhid. Pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah tauhid merupakan perkara yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada hambanya sebelum kewajiban yang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang memiliki arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bertauhid terlebih dahulu, baru setelah itu Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Ini berarti bahwa kita seharusnya mengedepankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menempatkan tauhid kita di dalam nomor 1, lalu kemudian Allah memerintahkan yang kedua yaitu untuk berbakti kepada orang tua kita. Nah, dan yang terakhir kita akan masuk kepada kesimpulan tauhidullah. Jadi teman-teman, inti tauhidullah itu adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pandangan ini membuat kita tidak menoleh kepada selainnya. Seorang hamba atau manusia menyembahnya dengan ibadah dan ikhlas hanya kepadanya dan tidak menyembah kepada yang lainnya. Jadi seorang hamba hanya boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak memohon kepada makhluk serta tidak memperdulikan celaan mereka.
ia ridho kepada Allah, mencintainya, dan tunduk kepada hukum-hukumnya. Jadi selain itu juga bahwa inti dari tauhid itu adalah kita berserah diri dan percaya ikhlas apapun yang Allah berikan kepada kita, takdir yang Allah berikan kepada kita, dan kita mentafakuri dan bersyukur kepadanya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.